milenial, Gen Z, dan Alpha. Selamat datang di podcast kita yang penuh inspirasi dan informasi. Saya, Alia Salma Aiza. Dan saya, Ahmad Hidayah. Kami berdua adalah mahasiswa yang sedang belajar di mata kuliah Komunikasi Pendidikan bersama Miss Rega Amela. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan sangat menarik untuk pembahasannya. Di mana teman-teman sudah pasti tahu tentang pembahasan pendidikan itu tidak terlepas dari bagaimana teknologi. Nah, kita akan membahas yaitu pengaruh media sosial dalam pendidikan. Betul banget, di era digital ini, media sosial bukan hanya menjadi tempat untuk bersosialisasi, tetapi juga berperan penting dalam dunia pendidikan. Nah, teman-teman, sebelum kita mengulik dan masuk kepada pembahasan intinya, marilah kita melihat beberapa data menarik. Nah, teman-teman harus bisa melihat ini. Ini ada laporan dari Pew Research Center bahwasanya sekitar 95% remaja di Amerika Serikat memiliki akses smartphone, di mana 46%-nya memiliki dan mengatakan bahwa mereka tuh hampir selalu online. Hampir selalu dalam keadaan setiap waktunya mereka selalu memegang HP-nya tanpa henti. Nah, ini menunjukkan dari data tersebut betapa besarnya pengaruh media sosial terhadap kehidupan sehari-hari bagi kehidupan manusia dan terutamanya remaja pada saat ini. Wah, sangat signifikan. Nah, mari kita mulai dengan membahas bagaimana sih media sosial dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif. Nah, salah satu keuntungan utama dari media sosial dalam pendidikan adalah kemampuannya untuk memfasilitasi kolaborasi. Misalnya, platform seperti Google Classroom dan Kahoot merupakan dan memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam proyek secara real time. Dan tidak hanya itu, media sosial juga memberikan akses ke berbagai sumber belajar. Misalnya, YouTube memiliki banyak konten edukatif yang bisa diakses kapan saja. Nah, tepat sekali ini teman-teman. Namun, kita juga harus membahas tentang sisi negatifnya. Kalau tadi sudah membahas tentang sisi positifnya yang bisa berdampak dan berimpact bagi kita, nah ini kita akan membahas tentang bagaimana sisi negatif. Karena di dalam hal ini, kita tidak hanya mengulik tentang atau mengilas balik hanya sisi positifnya saja, tapi kita juga harus bisa melihat sisi negatifnya, di mana sisi negatifnya ini menjadi bahan pertimbangan kita untuk dapat menggunakan media sosial lebih baik lagi ke depannya. Nah, teman-teman, sisi negatif dari media sosial adalah salah satunya memberikan potensi gangguan dikarenakan banyak notifikasi dan konten-konten yang muncul dalam HP ataupun gadget teman-teman di remaja ini. Nah, ini dapat mengalihkan perhatian, terutamanya kita sebagai mahasiswa. Teman-teman bisa melihat notif-notif yang muncul pada saat pembelajaran bisa membuat teman-teman itu tidak fokus pada pembelajaran yang disampaikan oleh dosen. Benar, selain itu ada juga nih masalah kesehatan mental yang perlu diperhatikan. Media sosial seringkali menjadi ajang perbandingan sosial yang dapat menyebabkan stres dan kecemasan di kalangan siswa, khususnya remaja. Menurut sebuah skripsi dari Unisula, ada hubungan nih antara frekuensi penggunaan media sosial dengan gejala depresi. Nah, makanya itu teman-teman, ini sangat perlu diperhatikan dan sangat penting kita harapkan bahwa perhatian ini menjadi titik poin inti. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial itu dengan cara berpositif dalam berpendidikan. Karena di dalam media sosial ini yang harusnya dipakai sebuah alat untuk penunjang media pembelajaran, tapi bisa digunakan sebagai tools, di mana tools ini dalam media pembelajaran bisa menempatkan posisi gadget pada intinya. Di mana posisi gadget yang dimaksud dalam hal ini, di mana ini alat komunikasi ataupun gadget yang telah disediakan ini bisa berdampak baik dan bisa menunjang pembelajaran kita untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas pada mahasiswa. Selain itu, salah satu cara adalah dengan menciptakan komunitas belajar nih di platform media sosial. Nah, misalnya through Facebook, WhatsApp, Telegram, X, dan atau akun Instagram yang didedikasikan untuk diskusi materi pelajaran.
eh, platform-platform tadi itu bisa menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk bertanya dan berbagi informasi. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, penting untuk mengedukasi bagaimana mahasiswa itu tentang penggunaan media sosial yang sehat. Mengajarkan mereka tentang manajemen waktu dan cara menghindari konten negatif bisa sangat membantu. Karena kita tidak bisa membatasi bagaimana penggunaan dalam media sosial. Seiring berjalannya waktu, kayak konten-konten negatif pasti akan bermunculan pada media sosial. Entah itu konten yang berbau sara ataupun hal-hal negatif lainnya. Itu sangat bisa berimpact yang tidak baik bagi mahasiswa. Maka itu pentingnya kita memfilter bagaimana dalam penggunaan teknologi, terutama dalam penggunaan media sosial dalam pendidikan. Setuju, kita juga bisa mengajak guru-guru untuk memanfaatkan nih media sosial sebagai alat pengajaran. Misalnya, mereka bisa menggunakan X untuk mengadakan diskusi kelas atau Instagram untuk berbagi materi pelajaran. Nah, untuk Kak Adia ini biasanya menggunakan media sosial seperti apa di dalam penggunaan pembelajaran? Oh, banyak. YouTube sih biasanya. Kalau yang paling sering sih YouTube. Nah, Karena YouTube itu kan selain kontennya ada beragam yang mengedukasi, konten-konten tadi itu juga bisa di-download. Jadi bisa diputar ulang kalau kita ingin mengulik kembali materi yang ada. Nah, kalau saya pernah menggunakan sebuah aplikasi, tapi aplikasi yang di dalam berbayar. Contohnya Ruang Guru. Saya pernah menggunakan aplikasi media sosial tersebut. Cuma mungkin teman-teman ini sekarang ini, apalagi terutama mahasiswa, masih yang menginginkan gratis-gratis. Nah, mungkin Kak Alia ada kayak contoh referensi media sosial yang bisa digunakan untuk mahasiswa. Mungkin teman-teman kita bisa tahu media sosial apa yang bagus, karena kan teman-teman ini masih menginginkan semua serba gratis, karena terutama lagi mahasiswa gitu. YouTube ya Kak? Rekomendasi ya seperti yang sebelumnya sudah saya sebutkan sih, YouTube itu gratis. Terus juga di platform X tuh ada orang yang suka membagikan kayak kumpulan-kumpulan soal, itu juga gratis. Terus tuh di Instagram ada orang suka bikin konten video gitu kan, video-video yang singkat-singkat tentang sesuatu hal yang mengedukasi juga, itu juga ada banyak sebenarnya. Berarti media sosial ini sangat berdampak, salah satunya punya sisi positif ya Kak Alia? Iya benar, karena kan kita juga sebagai gen Z lah ya, gen Z, gen Alpha gitu, akrab banget kan dengan teknologi gitu. Nah, ini kalau Kak Alia ini dalam penggunaan media sosial dalam sehari itu bisa berapa jam dalam penggunaannya? Atau kayak tadi yang contohnya di dalam data bisa hampir 24 jam menggunakan media sosial, atau gimana Kak Alia? Oh, kalau saya sih kurang ya. Kenapa? Karena salah satunya saya kurang suka suatu hal yang kurang menarik gitu. Jadi saya lebih condong atau lebih menyukai konten-konten yang di YouTube itu. Makanya saya sering suka itu, dan itu tidak dengan jangka waktu yang sebebas-bebasnya. Jadi ada pembatasan kalau di luar dari tugas, di luar dari kuliah, ya paling lama mungkin 3-5 jam lah. Lumayan lama. Kalau saya dalam penggunaan media sosial itu, mungkin saya tidak memegang HP atau membuka media sosial itu mungkin pada saat saya ya sedang tidur saja. Selebihnya masih pegang media sosial. Karena ya pada saat ini tuh kita perlu kayak membaca berita-berita. Tapi kadang ya namanya mahasiswa apalagi remaja,
biasanya banyak ingin mengetahui hal-hal yang kayak sedang tren ataupun sedang sedang FYP lah kata-kata anak-anak sekarang gitu. Nah, Berarti FOMO ya, FOMO. iya. Biasanya dibilang panggil bocil-bocil FOMO. Biasanya remaja pada saat ini tuh menggunakan media sosial itu lebih tepatnya hanya mengejar sebuah eksistensi, di mana ya banyak yang menggunakan media sosial dilakukan sebagai branding, personal branding gitu, untuk menonjolkan dirinya bahwa dirinya tuh ya sangat bagus gitu. Nah itu ya tergantung kembali lagi, kalau bagi saya ini kali ya, itu tergantung bagaimana perspektif dan pandangan dalam menyikapi media sosial. Tidak ada salahnya, yang penting masih menggunakan dalam hal kebaikan dan tidak mengganggu aktivitas ataupun orang lain dalam mengerjakan sesuatu. Itu aja kode saya. Nah, ini mungkin teman-teman mungkin banyak sih pendekatan untuk media sosial untuk meningkatkan pengalaman belajar. Mungkin ya seperti itu ya tadi kali ya. Iya. Nah itu mungkin sekian dari kami, dan terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk ya menonton watching in video, dan jangan lupa di-share teman-teman untuk podcast kita kali ini. Mungkin kita akan lanjut pada podcast berikutnya di lain waktu dan di lain kesempatan. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Terima kasih Kak atas informasinya yang sangat bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.